Ini ada beberapa tanaman aglonema yang saya miliki. Ada mahaseti, kemudian ada frozen, LOD, Grace Pink, Sultan Brunei, Suksom, Pink Dalmatian, Andini, dan lain-lain ya. Nah, sebenarnya merawat aglonema ini tidak terlalu susah. Jadi yang pertama, siapkan media tanam yang cocok. Kalau saya biasanya mencampurkan antara tanah biasa, kemudian pupuk kandang, dan sekam padi. Sekamnya bisa berupa sekam mentah ataupun sekam bakar dengan perbandingan 1:1:1. Nah, kenapa kita mencampurkan sekam? Tujuannya agar tanahnya tidak terlalu padat. Kemudian yang kedua, kita harus memilih ukuran pot yang sesuai dengan keadaan tanaman. Nah, apabila tanaman tersebut akarnya tidak banyak atau belum banyak, maka kita jangan memakai pot yang besar. Kita gunakan aja pot yang kecil. Nih contohnya seperti ini. Ini Grace Pink. Kemudian LOD, ini juga pakai pot kecil. Nah, kalau yang ini frozen juga masih menggunakan pot kecil, bisa dilihat. Nah, kalau yang mahaseti ini akarnya sudah banyak, jadi saya bisa meletakkan tanaman ini di pot yang ukurannya lebih besar. Nah, ini sudah banyak ya, makanya menggunakan pot yang lebih besar. Nah, untuk Sultan Brunei kebetulan ini rumpun, jadi ada 4 kalau tidak salah ya. Nah, ini banyak ini, makanya juga saya menggunakan pot yang besar. Nah, kemudian bagaimana dengan penyiraman? Nah, untuk tanaman aglonema ini cukup kita menyiram 3 atau 4 hari sekali. Nah, karena aglonema tidak menyukai tanah yang terlalu lembab ataupun terlalu basah. Nah, kita bisa mencongkel-congkel tanahnya ya, untuk mengetahui apakah tanah tersebut masih basah atau sudah kering. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga harus memberikan pupuk secara teratur. Saya biasa menggunakan pupuk merah. Ini seperti ini. Dalam satu pohon biasanya saya memberikan kurang lebih 10-15 butir. Ini namanya pupuk merah, atau ada yang menyebutnya dengan osmokot ya, atau juga ada yang menyebutnya dengan Licaster. Ini sama, ini juga ada pupuknya kelihatan. Nah, yang ini juga, ini ada kelihatan pupuknya. Nah, kemudian boleh juga menyemprot daun aglonema ini dengan larutan vitamin B1. Nah, agar pertumbuhannya semakin bagus ya. Jadi dia semakin subur nantinya. Nah, apabila kita sudah melakukan pemupukan dengan benar, maka langkah yang berikutnya adalah kira-kira 1 bulan sekali. Ini tanahnya ini kita gemburkan. Nah, jadi bisa kita congkel-congkel menggunakan kayu kecil ya, atau bisa juga menggunakan garpu. Nah, sehingga tanahnya tidak padat. Aglonema tidak menyukai tanah yang padat. Nah, selanjutnya sebagai
perawatan kita tahap yang berikutnya itu adalah melakukan pembasmian hama. Untuk aglonema biasanya hamanya itu berupa semut. Nih semut senang sekali nih berada di sini ya. Dia senang bertelur biasanya di pelepah-pelepah aglonema. Nah, jadi semut. Kemudian bisa juga hama itu berupa jamur ya, atau cacing biasanya. Nih tanamannya ini kan tidak subur lagi kalau hamanya ada. Nah, makanya itu kita harus melakukan pembasmian hama secara teratur. Nah, untuk fungisida yang saya gunakan itu biasanya antrakol ya. Jadi saya biasa menyemprot dengan antrakol, apalagi kalau kebetulan musim hujan. Dia rentan busuk ya, jadi daunnya ini busuk karena ada jamurnya. Atau kalau misalkan semut ya, banyak semutnya, maka saya biasa menyemprotnya hanya dengan larutan sabun cuci piring, dicampurkan dengan daun sirsak ya. Jadi daun sirsak ditumbuk, kemudian dicampur dengan 1 sendok sabun cuci piring, kemudian kita masukkan ke dalam 1 liter air, kemudian kita semprotkan. Nah, biasanya semutnya akan hilang. Nah, kemudian untuk peletakan, aglonema ini tidak bisa langsung terkena sinar matahari dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi kita cukup meletakkan aglonema di tempat yang agak teduh, misalkan di teras rumah ya. Jadi di teras rumah bisa, atau misalkan kalau kita letakkan di tempat yang agak terbuka, maka itu bagian atasnya itu harus kita beri paranet. Nah, sehingga kalau misalkan panas matahari siang itu tidak kena langsung ke aglonema. Khawatirnya nanti kalau terlalu lama di bawah terik matahari, maka daun aglonema tersebut akan hangus. Demikian juga apabila aglonema terlalu lama di bawah curah hujan, maka nanti dia tanahnya terlalu basah, akibatnya akar maupun batang dan daunnya akan menjadi busuk.